Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhinya. Jadi, materi ini penting sekali terutama bagi kita semua mahasiswa calon guru karena kurikulum adalah jantung dari proses pendidikan. Tahukah kamu, setiap pergantian pemerintahan di Indonesia hampir selalu diikuti dengan perubahan kurikulum. Ungkapan yang sering kita dengar itu seperti ganti menteri, ganti kurikulum, bukan sekadar sindiran, tapi gambaran nyata bagi politik, ideologi, dan visi bangsa turut membentuk arah pendidikan kita. Jadi, kurikulum pendidikan di Indonesia memiliki sejarah panjang yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan kekuasaan. Sejak masa kemerdekaan hingga sekarang, kurikulum terus mengalami perubahan mengikuti pergantian pemerintah. Jadi, dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang kurikulum Indonesia dari tahun 1947 hingga kurikulum merdeka yang berlaku saat ini. Jadi, kurikulum pertama itu ada kurikulum 1947. Kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka ini dikenal dengan nama Rencana Pelajaran 1947. Istilah yang digunakan saat itu adalah Leerplan dari bahasa Belanda yang berarti rencana pelajaran. Tujuannya itu sangat penting, yaitu membentuk manusia Indonesia merdeka yang berkarakter dan berjiwa nasional. Jadi, kurikulum ini juga masih sangat dipengaruhi sistem pendidikan Belanda dan Jepang. Namun, sudah berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan semangat kemerdekaan. Utamanya, bukan pada hafalan, tapi pembentukan watak, kesederhanaan bernegara, dan pendidikan jasmani serta kesenian. Kurikulum yang kedua itu yaitu kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai. Tahun 1952, Indonesia mulai menyempurnakan kurikulum dengan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Di sini, setiap mata pelajaran mulai dijabarkan dengan lebih rinci. Jadi, guru-guru diberi pedoman yang jelas agar pembelajaran bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Ciri khas dari kurikulum ini adalah pendekatan kontekstual, pembelajaran harus bermakna dan dekat dengan pengalaman nyata siswa. Kurikulum yang ketiga itu ada kurikulum 1964 atau yang disebut dengan Rencana Pendidikan 1964. Menjelang akhir masa Orde Lama, lahirlah Rencana Pendidikan 1964. Jadi, kurikulum ini menekankan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan 5 aspek, seperti moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Jadi, tujuannya itu untuk memberikan bekal akademik dan karakter bagi semua warga negara. Jadi, kurikulum yang keempat itu ada kurikulum 1968. Jadi, memasuki masa Orde Baru, kurikulum ini berubah lagi. Jadi, Rencana Pendidikan 1964 dianggap sebagai produk Orde Lama dan diganti dengan kurikulum 1968. Arah kurikulum ini lebih politis, menekankan pembentukan manusia Pancasila sejati yang sehat, kuat, cerdas, dan beriman. Jadi materinya itu lebih terstruktur, tetapi cenderung teoritis dan belum banyak menyentuh realitas kehidupan siswa. Selanjutnya itu ada kurikulum 1975. Jadi kurikulum ini lahir dengan semangat efisiensi dan efektivitas. Jadi kurikulum ini dipengaruhi oleh konsep manajemen by objektivitas atau MBO. Kurikulum ini juga memperkenalkan pendekatan prosedur pengembangan sistem instruksisional atau PPSI.
Guru dituntut membuat perencanaan rinci mulai dari tujuan umum, tujuan khusus, hingga evaluasi. Namun di lapangan, banyak guru merasa terbebani oleh administrasi yang terlalu detail. Selanjutnya itu ada kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Jadi, kurikulum ini membawa angin segar dengan munculnya pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning. Jadi, siswa tidak lagi hanya mendengar, tetapi juga mengamati, berdiskusi, dan melaporkan hasil pengamatan. Jadi, secara teori, CBSA adalah langkah maju. Namun, dalam praktiknya, banyak guru yang salah menafsirkan konsep ini, sehingga kelas menjadi terlalu ramai tanpa arah. Selanjutnya itu ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Jadi, kurikulum 1994 ini mencoba memadukan unsur dari kurikulum sebelumnya, tetapi hasilnya itu justru menjadi sangat padat. Beban belajar siswa itu meningkat karena ada muatan nasional dan muatan lokal sekaligus. Setelah reformasi 1998, muncul suplemen kurikulum 1999 yang menambahkan beberapa materi namun tidak mengubah struktur dasarnya. Selanjutnya itu kurikulum 2024 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Jadi, kurikulum ini membawa paradigma baru pendidikan berbasis kompetensi. Fokusnya bukan lagi pada apa yang diajarkan guru, tetapi pada apa yang bisa dilakukan siswa setelah belajar. Penilaiannya itu menekankan pada proses dan hasil belajar yang terukur. KBK menuntut guru agar kreatif memilih metode dan sumber belajar yang beragam. Selanjutnya itu kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi, kurikulum ini memberikan otonomi kepada sekolah. Pemerintah hanya menetapkan standar isi dan kompetensi dasar, sementara sekolah diberi kebebasan untuk menyusun silabus sesuai kebutuhan daerah. Jadi, inilah bentuk nyata desentralisasi pendidikan di Indonesia. Jadi, guru itu dituntut menjadi perancang kurikulum di satuan pendidikannya sendiri. Selanjutnya itu ada kurikulum 2013 atau yang sering disebut K13. Kurikulum ini kembali menegaskan pentingnya kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan ilmiah ini diterapkan melalui langkah-langkah seperti mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Jadi, kurikulum ini menekankan pendidikan berkarakter dan penilaian autentik, agar siswa tidak hanya tahu, tetapi juga menerapkan nilai-nilai positif dan menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya itu ada kurikulum Merdeka 2022 sampai sekarang. Nah, inilah kurikulum yang saat ini sedang diterapkan. Kurikulum Merdeka lahir sebagai respons terhadap tantangan pendidikan di masa pandemi dan kebutuhan akan sistem yang lebih fleksibel. Jadi, konsep utamanya adalah Merdeka Belajar, memberikan kebebasan bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai konteks dan potensi mereka. Salah satu ciri khasnya adalah proyek profil pelajar Pancasila yang bertujuan menumbuhkan karakter gotong royong, kreativitas, dan kemandirian. Pendekatan deep learning ini perkuat agar siswa tidak hanya tahu permukaannya saja, tetapi memahami secara mendalam dan mampu menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Jadi, di sini saya akan menjelaskan faktor perubahan kurikulum. Jadi, dalam dunia pendidikan, kurikulum sekolah merupakan sesuatu yang wajib diketahui oleh seorang pendidik agar dapat menyampaikan informasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Di sini kita akan memahami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kurikulum terus berubah dan berkembang. Pertama itu ada perubahan sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Jadi, kurikulum ini harus relevan dengan dinamika masyarakat. Saat bangsa kita bergerak dari era agraris menuju era digital, tentu pendidikan juga harus menyesuaikan. Yang kedua itu ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering disebut dengan iptek. Jadi, teknologi mengubah cara kita belajar dan mengajar.
Guru kini bukan satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi menjadi fasilitator pembelajaran. Yang ketiga itu ada globalisasi dan standar internasional. Jadi, pendidikan harus mampu menyiapkan generasi yang kompeten secara global tanpa kehilangan identitas kebangsaan. Yang keempat itu ada pengaruh politik dan ideologi negara. Jadi, setiap perubahan kepemimpinan membawa visi dan ideologi baru yang seringkali mempengaruhi arah kurikulum nasional. Yang kelima itu ada kebijakan pemerintah dan arah pembangunan. Jadi, kurikulum lama seringkali dievaluasi karena dianggap tidak efektif, terlalu padat, atau tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keenam itu ada evaluasi dan ketidakpuasan terhadap kurikulum sebelumnya. Jadi, ketika nilai-nilai masyarakat berubah, kurikulum pun perlu menyesuaikan agar tetap relevan dan membentuk karakter bangsa. Yang ketujuh itu ada pergeseran paradigma pendidikan. Jadi, dunia pendidikan bergeser dari model hafalan menuju pembelajaran aktif, berpikir kritis, dan berbasis proyek. Jadi, perubahan paradigma ini mempengaruhi desain kurikulum. Yang kedelapan itu keseimbangan keterampilan dan pengetahuan. Jadi, pendidikan modern tidak hanya fokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga pengembangan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan dan pekerjaan. Selanjutnya itu ada partisipasi pemangku kepentingan. Jadi, seperti guru, orang tua, industri, dan siswa perlu dilibatkan dalam perancangan kurikulum agar berbagi perspektif dan kebutuhan terwakili. Jadi, selanjutnya itu yang terakhir, pembaruan norma dan nilai masyarakat. Jadi, perubahan nilai dan norma sosial juga mendorong penyesuaian kurikulum. Pendidikan berperan dalam mempromosikan nilai-nilai penting yang dianut masyarakat. Jadi, kesimpulannya, sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa. Setiap kurikulum memiliki ciri khas dan tujuan sesuai zamannya, dari pembentukan karakter pasca kemerdekaan, efisiensi manajemen pembelajaran, pendekatan berbasis kompetensi, hingga fleksibilitas dan kemandirian belajar. Jadi, perubahan kurikulum ini adalah upaya terus-menerus untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan di masa depan. Meski sering dikritik karena terlalu sering berganti, setiap perubahan membawa harapan akan pendidikan yang lebih baik, relevan, dan bermakna bagi siswa di Indonesia. Jadi, dari perjalanan panjang ini, kita bisa melihat bahwa kurikulum bukan sekadar dokumen atau daftar pelajaran. Ia adalah cerminan dari arah dan cita-cita bangsa dalam mendidik generasi penerusnya. Sebagai calon guru, tugas kita bukan hanya mengikuti perubahan kurikulum, tetapi memahami maknanya agar kita bisa menjadi agen perubahan yang membantu siswa belajar dengan cara terbaik. Jadi, guru yang hebat tidak mengganggu kurikulum sempurna. Guru yang hebat membuat kurikulum itu hidup di dalam kelasnya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk terus belajar, berpikir kritis, dan berinovasi agar pendidikan Indonesia semakin maju. Terima kasih.